Kolose 3 ayat 1-4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sekali lagi saudaraku, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ada di dalam Kristus, dipimpin oleh Dia, mengikuti Dia, itu artinya kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Tanpa Kristus, kita mati. Sekalipun tubuh ini masih bernafas, sekalipun kita masih menjalani kehidupan, tetapi kalau Kristus tidak ada dalam hidup kita, itu sama dengan mati. Itu sama dengan mati. Kerohanian kita mati. Kita tidak mengenal Allah. Kita tidak terhubung dengan Allah. Sebab oleh Kristuslah kita mengenal Allah. Oleh Kristuslah kita terhubung kepada Allah. Manusia ketika tidak memiliki hubungan dengan Allah, pada hakikatnya mati. Pada hakikatnya mati. Ketika tidak ada hubungan dengan Allah, pada hakikatnya mati. Dan yang menghubungkan kita dengan Allah adalah roh. Adalah roh. Dan ketika roh kita tidak terhubung dengan Allah, itu sama dengan kerohanian kita mati. Sama dengan hidup kita mati. Hanya menunggu waktu saja. Menunggu waktu saja kapan kita mati, kapan kita meninggal, maka kita akan tetap terpisah dengan Allah. Sebab apa? Kita manusia berdosa dan kita tidak bisa bersatu dengan Allah. Kita manusia berdosa, tidak bisa bersatu dengan Allah. Tetapi oleh karena Kristus yang telah memperdamaikan Allah dengan kita oleh kematiannya di kayu salib, maka dosa kita tidak diperhitungkan lagi oleh Allah. Karena darah Kristus telah menebus dosa itu. Sehingga kita dalam pandangan Allah adalah orang-orang kudus. Orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Sehingga kita boleh terhubung dengan Allah. Sehingga kita boleh terhubung dengan Allah yang Maha Kuasa oleh Kristus Yesus. Dan roh kita dibangkitkan, roh kita hidup. Kita bisa memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Kita menjadi anak-anak Allah oleh karena Kristus itu yang telah memperdamaikan kita dengan Allah. Karena Kristus adalah anak Allah, kita juga menjadi anak Allah. Dan Kristus adalah yang sulung, anak Allah yang sulung, yang telah bangkit dari kematian. Ketika kita mengikuti anak Allah itu, maka kita adalah saudara-saudara Kristus. Kita adalah saudara-saudaranya perempuan, saudara-saudaranya laki-laki. Itu sebabnya kita disebut sebagai anak-anak Allah. Pada Yesus Kristus, anak Allah itu telah membawa kita dan menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka carilah perkara yang di atas. Jangan lagi kita sudah diangkat oleh Tuhan menjadi anaknya, menjadi anak-anak Allah, tapi kita masih
mengejar kepentingan-kepentingan atau perkara-perkara di dunia ini. Kalau kita fokus terhadap perkara dunia, maka kita mengabaikan perkara yang di atas. Maka kita akan melupakan perkara yang di atas. Tetapi ketika kita mencari perkara-perkara yang di atas, maka Allah yang Maha Kuasa yang bersemayam di tempat yang tinggi itu akan menuntun kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Dia akan menuntun kita untuk memikirkan perkara-perkara dunia juga. Kalau kita memikirkan perkara yang di dunia ini, maka kita akan mengabaikan perkara yang di atas. Tapi ketika kita memikirkan perkara yang di atas, maka Allah yang Maha Kuasa yang bersemayam di tempat yang maha tinggi itu akan menuntun kita untuk hidup berkelimpahan, untuk hidup diberkati di tengah-tengah dunia ini. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Ya, hidup kita telah mati. Hidup kita yang lama itu telah mati. Dan kita hidup di dalam Kristus. Dan Kristus tersembunyi di dalam Allah. Oleh sebab itu, di mana Kristus ada, kita memikirkan di mana dunianya Kristus sekarang, yaitu di sorga. Kita memikirkan hal-hal sorgawi. Bukan berarti seakan-akan kita tidak tinggal di dunia ini. Tetapi firman Tuhan berkata, kamu memang masih tinggal di dunia ini, tetapi kamu adalah, kewargaanmu adalah kewargaan sorga. Oleh sebab itu kalau kita memiliki kewargaan sorga, maka cara hidup kita juga harus dipimpin oleh sorga. Artinya kita tunduk kepada Tuhan, kita mengikut kehendak Tuhan, kita mengikuti Dia yang menjadi penebus kita, menjadi penolong, menjadi pembebas kita. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kristus akan datang kedua kali. Kristus akan datang untuk yang kedua kali. Kedatangan yang pertama adalah melaksanakan misi penebusan dosa. Melaksanakan misi penebusan dosa, yaitu Dia mati bagi dosa kita dengan cara disalibkan. Tetapi pada hari yang ketiga Dia bangkit. 40 hari lamanya Dia ada di bumi. Setelah itu Dia terangkat ke surga. Dan firman Tuhan berkata, Kristus akan datang kedua kali. Dan menurut firman ini, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan ketika Yesus menyatakan dirinya nanti untuk kedua kalinya. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Dia datang kedua kali, kita akan menyongsong Dia di awan-awan. Jadi bersukacitalah saudaraku, tinggallah di dalam Kristus, bangkitlah bersama dengan Kristus, hiduplah di dalam Dia, setialah selalu kepadanya, ikut Dia terus dalam ketaatan. Dia akan memelihara hidup kita. Penyertaan, perlindungannya tersedia bagi kita anak-anaknya. Janjinya, ketika Dia menyatakan dirinya yang kedua kali, maka kita juga akan bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Salam.